Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam Zoom meeting kali ini dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan 3 orang anggota kelompok. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri dengan nama Fania Petriana dengan NIM 2003-1138. Kemudian rekan saya Puji Dwi Fahma dengan NIM 2003-1071. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Radifah dengan NIM 2003-1027. Nah, dalam materi perkuliahan ini diampu oleh dosen Ibu Ramadhani Fitri, MPD. Nah, untuk penjelasan materi yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan e-learning, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Radifah. Kepada Radifah, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bila saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dan e-learning. Yang pertama, pengertian teknologi informasi. Nah, teknologi informasi atau yang disebut dengan TI adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Nah, TI ini menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan pengganti genggam modern, misalnya ponsel. Nah, pengertian teknologi informasi menurut para ahli, yang pertama menurut Hag dan Kin, pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, menurut Oxford English Dictionary, teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya adalah konteks bisnis atau usaha. Nah, yang ketiga adalah pengertian teknologi informasi menurut Williams dan Sawyer pada tahun 2003. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang keempat ada pengertiannya menurut Martin pada tahun 1999, yaitu teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Yang kelima ada menurut menurut Wikipedia, teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Selanjutnya yang keenam ada pengertiannya menurut Kamus Oxford pada tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika dan terutama komputer untuk menyimpan, menganalisa, serta mendistribusikan informasi termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Yang ketujuh ada menurut Lukas pada tahun 2000, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses serta mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Yang kedelapan ada menurut Kenneth C. Loudon pada tahun 2004, teknologi informasi adalah kombinasi dari teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses serta menyimpan teknologi komunikasi informasi dan melaksanakan distribusi informasi. Yang kesembilan ada menurut Brown, De Hayes, Hofer, dan Perkins pada tahun 2005. Nah, teknologi informasi adalah kombinasi dari teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak
untuk memproses serta menyimpan teknologi komunikasi informasi untuk melaksanakan distribusi informasi. Selanjutnya ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi informasi adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Yang ke-11 ada menurut McCone pada tahun 2001. Teknologi informasi adalah merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang dipergunakan untuk dapat menciptakan, menyimpan, mengubah, serta untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuknya. Selanjutnya ada pengertian e-learning. Nah, istilah e-learning ini terdiri dari dua bagian, yaitu E yang berarti elektronik dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning dapat diartikan sebagai sesuatu sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya. Nah, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan demikian, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk web. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Informasi-informasi mengenai perkuliahan juga bisa real-time. Begitu juga dengan komunikasi, meskipun tidak secara langsung tatap muka, tapi forum diskusi perkuliahan bisa dilakukan secara online dan real-time, di mana sistem e-learning tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan lebih banyak waktu, kapanpun dan dimanapun, asalkan tersedia jaringan internet mahasiswa bisa mengakses ini. Nah, pengertian e-learning menurut para ahli yang pertama adalah menurut Bulan dan James pada tahun 2007 halaman 176. Mereka mendefinisikan e-learning sebagai pembelajaran yang terjadi ketika teknologi internet digunakan untuk memfasilitasi, menyampaikan, dan memungkinkan proses pembelajaran dengan jarak yang jauh. Yang kedua, ada menurut Freire dan Pereira pada tahun 2008. Mereka mendefinisikan e-learning sebagai pembelajaran pada program pendidikan atau pelatihan melalui sarana elektronik. Yang ketiga, ada menurut Naidu pada tahun 2006. E-learning biasanya mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi jaringan yang sengaja dibentuk untuk pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian e-learning menurut Hamdani dalam Rahmawati pada tahun 2015 halaman 5-6. Mereka menjelaskan e-learning sebagai media pembelajaran jarak jauh atau distance learning dengan memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, atau internet. Yang kelima ada pengertian e-learning menurut Darmawan pada tahun 2011 halaman 12. Ia mendefinisikan e-learning sebagai bentuk pembelajaran konvensional yang hakikatnya disajikan melalui teknologi informasi dan dalam bentuk format digital. Selanjutnya ada pengertian e-learning menurut Darin E. Hartley pada tahun 2001. Dia mendefinisikan e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lainnya. Selanjutnya ada menurut Vaughan Waller pada tahun 2001, dia mendefinisikan e-learning adalah sebuah proses belajar secara efektif yang menghasilkan dengan cara menggabungkan penyampaian materi secara digital yang terdiri dari dukungan dan layanan dalam belajar. Yang kedelapan ada menurut Sukartawi pada tahun 2003, ia mendefinisikan e-learning merupakan istilah yang mengacu pada pembelajaran yang ditunjang dengan teknologi yang menggunakan seperangkat alat pengajaran dan pembelajaran seperti telepon, audio, video tab, telekonferensi, transmisi satelit, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada pengertian learning menurut Rosenberg pada tahun 2001, halaman 28. Ia mendefinisikan e-learning sebagai suatu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas yang berlandaskan 3 kriteria, yaitu yang pertama, e-learning merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Yang kedua, pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar. Dan yang terakhir, memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Redifa. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang bentuk dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kepada Fuji. Kepada Fuji, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya Fuji Divama akan menjelaskan mengenai bentuk dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi informasi menjadi sarana penting untuk menunjang faktor-faktor pendidikan dari hulu ke hilir, mulai dari metode pembelajaran, media pembelajaran, kualitas sumber daya manusia, hingga menciptakan lingkungan dan suasana akademik yang mendukung. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dan strategis menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di era digital dan globalisasi saat ini. Yang kedua yaitu memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Dahulu kita hanya bisa mengandalkan buku dalam mencari materi, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat menggunakan internet dalam membantu memberikan akses tidak terbatas kepada siswa dan mahasiswa saja, sehingga menghasilkan pembelajaran yang sangat efektif. Yang ketiga yaitu membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Dalam praktek pembelajaran konvensional, umumnya hanya menggunakan buku bacaan atau media tekstual. Sekarang, pemanfaatan teknologi mampu melayani kegiatan belajar mengajar secara lebih canggih dengan menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. Contohnya yaitu menggunakan komputer, layar LCD, tablet, maupun handphone. Kehadiran teknologi virtual reality atau VR menawarkan pembelajaran yang semakin canggih. Kegiatan belajar mengajar dengan virtual reality memberikan pengalaman baru sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih bagi siswa maupun mahasiswa. Selanjutnya yaitu mempermudah pemahaman materi yang dipelajari. Dengan menggunakan beberapa media pembelajaran yang terbaru saat ini, sehingga membuat peserta didik mampu mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Penggunaan media yang bervariasi membuat siswa yang awalnya terasa jenuh dengan materi yang terlalu teoritis, sekarang dapat lebih sangat memahami materi dengan adanya media yang lebih menarik. Next. Selanjutnya yaitu memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu menyediakan media pembelajaran bervariasi. Variasi media pembelajaran perlu didukung oleh penyajian materi yang menarik, sehingga siswa mungkin dari yang mempelajari materi yang terlalu teoritis, sehingga mereka tidak dapat memahami pemahaman materi yang real. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengajar atau pendidik dapat menyajikan materi-materi yang lebih menarik, misalnya memberikan konteks yang jelas dan relevan sehingga pembelajaran mendapatkan pemahaman secara komprehensif. Selanjutnya yaitu metode mengajar yang tidak monoton. Manfaat teknologi informasi berikutnya adalah yaitu membantu pengajar untuk menemukan berbagai metode mengajar yang lebih segar, baik itu menggunakan audio maupun video yang berisi materi pembelajaran, sehingga software e-learning terbukti memberikan dampak positif terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu fleksibilitas aktivitas belajar. Pemanfaatan komputer atau handphone yang diperkuat dengan internet memungkinkan aktivitas belajar dapat berlangsung secara fleksibel, sehingga pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online dan real time di mana saja. Aktivitas belajar ini dapat dilakukan tanpa terikat oleh waktu, sehingga dengan dukungan teknologi, pengambilan dan penyimpanan yang tersemat dalam komputer, handphone, atau tablet mempermudah peserta didik untuk melakukan aktivitas belajar. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan minat belajar. Penyajian materi secara beragam yang sejalan dengan metode pembelajaran variatif adalah modal penting untuk menunjang minat belajar pada peserta didik. Dengan kegiatan belajar yang menyenangkan, maka peserta didik cenderung lebih menikmati proses pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Fuji.
Nah, untuk materi yang ketiga yaitu tentang bentuk penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan e-learning. Nah, materi ini akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, adapun bentuk penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan e-learning ini, yang pertama yaitu sebagai alat bantu belajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman sekarang ini teknologi dan informasi merupakan suatu hal yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti e-learning dapat mempermudah siswa maupun mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Nah, yang kemudian cognitive tools lebih memperdayakan para pembelajar dalam merancang cara mereka sendiri dalam memahami ilmu pengetahuan. Nah, cognitive tools akan memiliki efektif paling tinggi apabila ia digunakan pada lingkungan belajar konstruktivis. Maksudnya, jika digunakan dalam lingkungan belajar yang tersedia semua proses pembelajaran seperti media yang digunakan, seperti sinyal yang mendukung, dan lain sebagainya. Kemudian, cognitive tools dapat digunakan untuk menunjang proses belajar bermakna. Maksudnya di sini, cognitive tools ini dapat mempermudah proses pembelajaran jika digunakan dalam waktu yang efektif. Kemudian, cognitive tools memiliki dua macam efektif cognitive thinking, yaitu di mana efek dengan teknologi dan efek dari pemahaman kognitif itu sendiri. Efek kognitif penting yaitu dengan teknologi sebagai partner intelektual dan efek dari pemahaman kognitif setelah tool tersebut kita gunakan. Kemudian selanjutnya cognitive tools menciptakan daya tarik belajar yang menantang. Maksudnya di sini dengan adanya fitur-fitur ataupun cognitive tools yang disediakan dapat menarik perhatian siswa maupun mahasiswa, kemudian dapat memberikan sesuatu yang inovatif atau menantang bagi peserta didik tersebut. Kemudian ada beberapa penggunaan program-program konstruksi multimedia sebagai cognitive tools yang digunakan. Menggunakan program-program konstruksi multimedia sebagai cognitive tools, nah, akan mengintegrasikan banyak kecakapan bagi pembelajar, seperti kecakapan manajemen proyek, kecakapan riset, kecakapan organisasi, dan representasi, maupun kecakapan refleksi. Nah, adapun bentuk aplikasi yang menggabungkan metode pengajaran dan teknologi informasi seperti televisi, radio, kemudian teknologi komputer, yang sering kita kenal dengan istilah e-learning. Nah, ada beberapa penerapan IT pembelajaran e-learning yang digunakan, di mana yang pertama yaitu terbatasnya waktu pertemuan mata kuliah. Yang kedua, tidak efisiennya pendistribusian mata kuliah. Dan yang ketiga, mahasiswa, maksudnya di sini terbatasnya waktu pertemuan mata kuliah. Mungkin banyak kendala yang dapat dialami ketika proses pembelajaran seperti kendala sinyal, kendala kuota, dan lain sebagainya. Kemudian tidak efisiennya pendistribusian mata kuliah ini terdapat beberapa banyaknya kendala tersebut sehingga waktu yang digunakan tidak efektif lagi. Kemudian mahasiswa sulit berinteraksi dengan dosen, maksudnya karena yang digunakan seperti e-learning maupun Zoom itu akan menurunkan tingkat interaksi antara mahasiswa dengan dosennya, sehingga penerapan IT ini kurang efektif untuk dilakukan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 8. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan pada presentasi kelompok kami. Tadi saya awali dengan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.